Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi dari kelas PTIKC angkatan 2023. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat database menggunakan MySQL. Oke, langsung saja. Pertama-tama pastikan teman-teman punya aplikasi namanya XAMPP Excel. Jadi kalau sudah punya, kita bisa search saja di kolom pencarian Windows, lalu kita open. Nah, di sini kita ini harusnya restart ya. Kita start, kita klik start pada MySQL. Oke. Kalau sudah kita klik, kita bisa keluar. Lalu kita cari folder di mana kita menginstal Excel tersebut. Jadi misal saya installnya di local disk ya. Kita klik. Terus ini di sini saya Excel, folder Excel. Kita buka, kita cari MySQL, folder MySQL kita buka. Kita cari bin, kita buka. Oke. Jadi kalau dari tutorial yang saya lihat, saya bisa buka MySQL itu, kita klik MySQL.exe ya. Ini MySQL.exe. Ini tidak kelihatan soalnya file extensionnya kita hide. Untuk menampilkan file extension, kita view, pergi ke view atas ini, terus kita klik file name extension. Ini jadi kelihatan ini MySQL.exe. Untuk menjalankan kita klik double klik karena tidak bisa terbuka ya. Ini tidak bisa terbuka. Ini tidak bisa terbuka, kita pakai cara lain. Kita coba, kita klik di sini, di atas sini. Kita klik, terus kita klik kanan lalu copy directory ini. Terus kita masuk ke cmd, command prompt. Kita klik ketik cmd di kolom pencarian. Kita buka, klik, lalu kita ubah direktorinya jadi directory di sini. Jadi kita cd, artinya change directory, terus klik kanan. Jadi dia mengganti direktorinya ke sini, ke folder ini. Kita enter, direktori udah berubah. Kita ketik mysql -u root -p. Kita enter. Jika diminta password, kita klik enter lagi. Jadi kita di sini sudah bisa membuat database ya. Pertama-tama kita lihat dulu apakah ada database dalam sini. Untuk melihat database, kita bisa menggunakan perintah show databases. Kita coba enter. Nah, jadi seperti kita lihat, ini memperlihatkan semua database yang ada. Ini ada by default ya database-nya. Lalu untuk membuat sebuah database, kita ketik create database, terus nama database yang ingin kita buat, misal PTIKC ONM. Kita akhiri dengan titik koma, selalu akhiri perintah dengan titik koma ya. Ini artinya sebuah akhir dari perintah yang akan mengeksekusi perintah tersebut. Kita akhiri dengan titik koma. Kalau tidak pakai titik koma, dia akan perintahnya akan lanjut terus sampai kita gunakan titik koma. Terus kita enter. Nah, kalau query oke, berarti database ini sudah terbuat ya. Kita show databases titik koma. Oke, kita lihat PTIKC ONM sudah ada, sudah terbuat. Untuk menggunakan database ini, kita ketik use database. Oke, kita ketik use PTIKC, terus kita enter. Oh, error, salah. Namanya salah ya. Use PTIKC titik koma, kita enter. Oke.
Kalau database change berarti databasenya udah terpakai ketika PT IKCWNM ini sudah kita gunakan, kita sudah masuk ke dalamnya. Oke, eh, untuk membuat data pada database ini, kita pertama buat table dulu. Kita gunakan create table, terus nama table yang ingin kita buat misal mahasiswa underscore PTIK. Kita buka kurung. Jadi di dalam kurung ini kita akan masukkan uh, field field data yang yang mau kita pakai. Sebenarnya ini bisa dilanjut ya, bisa dilanjut terus, tapi kita akan klik enter. Jadi dia akan melanjutkan di sini. Ini belum dieksekusi soalnya kita tidak gunakan titik koma, jadi dia lanjut. Sama saja kalau kita melanjut menulis di sini. Jadi dia lanjutnya di sini kalau kita ketik enter. Jadi misal table mahasiswa PTIK ini kita akan isi dengan ID. ID ini tipe datanya integer. Terus kita set dia sebagai primary key, terus auto increment. Auto increment ini maksudnya dia merupakan nomor yang akan bertambah tiap kita masukkan data ke dalam. Untuk membuat field baru, ini field pertama ya. Untuk membuat field baru kita ketik koma, lalu enter lagi. Sebenarnya bisa dilanjut juga, cuma kita buat lebih rapi dengan mengklik enter. Oke, kita lanjut buat nama. Nama ini tipe varchar. Terus kita buat dalam kurung 100. Ini artinya karakter maksimal yang dapat dimasukkan di nama ini ada 100. Kita koma untuk memisahkan, enter. Lalu kita klik new. Ini tipenya char 12. Soalnya name itu isinya 12 ya. Kita koma, enter. Terus kita coba email varchar 100 semua seperti nama tadi. Kita enter. Lalu apa lagi ya, kita buat hobi, misal hobi nama varchar 100. Oke. Lalu jenis kelamin. Ingat, tidak di field ini kita tidak bisa pakai spasi ya. Jadi kalau mau memisahkan kata seperti ini kita gunakan underscore, gunakan garis bawah. Jenis kelamin varchar 100. Apa lagi ya? Oh, kita kelas varchar 100 koma. Oke, untuk field data terakhir kita tidak pakai koma karena dia yang terakhir ya, tidak ada field data yang akan kita masukkan. Kita klik enter saja, lalu kita balas tutup kurung di atas tadi ini, terus kita akhiri dengan titik koma untuk mengeksekusi perintah ini. Kita coba enter. Error. Oh, mahasiswa PTK already exist ternyata. Kita hapus dulu. Kita hapus table ini dengan drop mahasiswa PTIK. Drop table ya. Hapus table. Drop table mahasiswa table PTIK. Titik koma. Oke. Table ini sudah dihapus, jadi kita bisa bikin lagi. Simple lagi. Bisa di copy tidak? Tidak ternyata. Ini akan error lagi. Tidak bisa di copy sepertinya. Jadi kita terpaksa buat ulang table ini. Tadi sudah benar ya. Cuman
tadi sudah benar sebenarnya, cuman ada tabel lain dengan nama mahasiswa PTIK ini. Mahasiswa PTIK ini kita hapus tadi, terus kita buat ulang. Terus ID integer primary increment, nama archer 100, resep 12, email archer 100 ya, 100 ya. hobi archer 100, terus jenis underscore kelamin 100, koma plus varchar. Astagfirullah, aduh, jenis kelaminnya tidak ada tipe datanya, udah ada varchar. Kita akhiri dulu perintahnya, kita buat ulang lagi table. Maaf ya, soalnya banyak error di sini, my bad, salah saya. Bilang lagi ID integer primarity auto increment, koma archer 100, koma nim char 12, koma email archer 100, koma hobi archer 100, koma jenis kelamin jangan lupa tadi archer, tadi kelupaannya zero, koma lanjut kelas archer 100. Oke, tipe data terakhir yang menggunakan koma, kita enter saja, terus tutup kurung, akhiri dengan titik koma untuk mengeksekusi perintah ini. Kita enter saja, bismillah. Nah, query oke, berarti table ini sudah berhasil kita buat. Kita tunjukkan dengan show tables. Nah, kita sudah ada table mahasiswa PTIK ya, yang kita buat tadi. Untuk melihat field yang ada di table ini, kita ketik describe nama table. Ini nama tabelnya mahasiswa PTIK. Akhirnya dengan titik koma, enter. Nah, ini field yang sudah kita buat tadi ya, di sini sama ya. Lalu untuk memasukkan data ke dalam, kita gunakan perintah insert into terus nama table mahasiswa underscore PTIK underscore PTIK. Kita buka kurung, sama seperti waktu kita membuat table tadi, buka kurung, lalu kita enter, masukkan data sesuai berurut, sesuai urutan ini. Jadi pertama ada ID, kita buat, oh iya, kalau kita mau buat isi data itu kita awali dan akhiri dengan tanggal petik 1. Jadi ini data kita, ID kita kosongkan ya, jadi petik kosong sini, kita koma, kita enter, terus nama misalnya Riyandi, nama saya, kita di antara petik, terus kita koma, terus nim misal 30 9 10 dalam petik, koma, enter, email di 12 email.com, oke, koma, terus hobi misal menggambar, lanjut jenis kelamin dalam petik laki-laki, oke, kita koma, kelas dalam PTIK. Ini bisa pakai spasi ya, soalnya dia isi data, jadi bisa pakai spasi, koma, self up
data terakhir jangan pakai koma, soalnya terakhir kita akhiri dengan tutup kurung titik koma, kita enter. Error, aduh, apa nih yang error? Outline laki-laki outline dulu ya. Apa yang salah? Hmm, kita lihat dulu. Masalah apa? Mirror ini. Hmm, hmm. Nggak ada sih. Yang mana ya? Apa ya? Oh, astagfirullah. Kalau kita mau masukkan data, kita insert into mahasiswa ketika terus values, kita ketik values, ini tidak ada values nih, terus kita ulangi seperti tadi. Maaf sekali, kita ulangi saja perintahan tadi. Oke. Ini jadi kita ini sambil belajar sepertinya. Ah, ini koma ketik aja, koma ntar kurung itu koma, semoga bisa. Bismillah. Oke, nah akhirnya bisa ya teman-teman. Data kita sudah masuk. Untuk melihatnya kita select, kita ketik select bintang from nama table mahasiswa underscore PTIK. Oke ya, jadi datanya ada sudah ada di sini ya akhirnya. Lalu untuk memasukkan data lagi, kita gunakan ini lagi, jadi insert untuk mahasiswa ketika jangan lupa values. Terus kita coba kali ini kita ke samping sini ya, kita jangan enter, kita coba ke samping sini. Jadi kita ini pertama ID koma pisah, terus namanya misal Irol Cihui misal namanya, terus kita koma. Selanjutnya NIM misal 230 10 100 ya. Coba ini asal saja, sebenarnya asal saja. Email Rocihui 89 gmail gmail.com. Oke, kita koma. Hobi belajar, mantap. Koma. Terus jenis kelamin laki-laki. Nah, koma. Kelas coba PTK C. Kita tutup kurung titik koma. Nah, ini juga bisa ya, cara ini bisa. Jadi kita coba lihat tabelnya lagi. Saya bintang from nama mahasiswa PTIK. Oke, jadi Irul Cihuy sudah masuk tabel database. Untuk mengganti sebuah value, misal kelas ini mau diubah, kita bisa menggunakan perintah update tables, update
nama tabel mahasiswa ketika update set kelas sama dengan ini PTIK C, kita ubah PTIK A misal. Jadi kita ubah kelas ini menjadi PTIK A jika kita ini melakukan ini perintah ini, dia akan mengubah semua data yang ada di kelas ini menjadi PTIK A. Untuk melakukan penggantian secara spesifik kepada satu data tertentu, kita gunakan tambahan perintah where terus where id misal, where id sama dengan 2 misal. Jadi di mana id sama dengan 2, ini id-nya sama dengan 2 ini. Set kelas menjadi PTIK A. Di set kelas ini PTIK C ubah jadi PTIK A gitu. Ini bisa hal lain juga, tidak cuma ID, misal where nama sama dengan Irul Cihuy misal. Jadi dia tetap akan mengganti di sini. Coba eksekusi, enter. Nah, query oke. Berarti datanya sudah berubah. Kita lihat, kita coba select from mahasiswa underscore PTIK. Kita lihat datanya sudah berubah ya, jadi PTIK A. Nah, untuk menampilkan data tertentu, data spesifik, misalnya kita mau menampilkan nama saja, kita bisa mengetik select bintang from mahasiswa, mahasiswa PTIK where, di mana nama sama dengan Rianti, maaf salah, where nama sama dengan Rianti. Oke, kita coba. Error, salah. Select tentang from, salah ini ya. Ini form, harusnya from. Salah pengetikan, sorry. Mahasiswa underscore ketika where nama sama dengan Riyandi. Nah, jadi dia hanya akan menampilkan data Riyandi saja, yang ada Riyandinya. Jadi semua data yang ada Riyandinya diperlihatkan gitu. Terus untuk spesifik, table spesifik, misalnya kita hanya ingin menampilkan bagian nama saja, kita select terus nama fieldnya. Ini misal kita pilih nama from nama table mahasiswa underscore PTIK, titik koma, lalu kita enter. Jadi dia hanya akan menampilkan nama saja. Untuk kalau mau dua, misalnya ingin menampilkan nama dan name, kita select saja nama, koma, data kedua yang ingin kita tampilkan, name, from, nama table. Jadi kita pisahkan pakai koma saja data yang ingin kita tampilkan. Enter. Nah, ya muncul nama dan name. Lalu untuk menghapus sebuah table, sebenarnya kita sudah coba tadi ya, tapi kita coba hapus ini dulu, hapus data misal, coba hapus data kedua, kita delete kita pakai perintah delete from nama table mahasiswa underscore PTIK where spesifik di mana, where misal where id sama dengan 2. Jadi kita hapus yang id-nya 2. Jadi kita hapus ini. Coba eksekusi, koma, enter.
Oke, berarti sudah terhapus. Kita coba select tentang from mahasiswa PTIK. Oke. Jadi sudah terhapus ya data tadi, data yang kita hapus tadi sudah berhasil. Lalu untuk menghapus table, kita gunakan sebenarnya sudah tadi ya, menghapus table kita drop terus nama table mahasiswa, drop table mahasiswa underscore PTIK. Oke, berarti table ini sudah terhapus. Kita coba tampilkan lagi, show table. Nah, tablesnya sudah empty, berarti tables ini sudah terhapus. Kalau untuk database, untuk menghapus database kita gunakan juga drop database, terus nama database kita di sini PTIKC underscore nm, koma, enter, query oke. Berarti database ini sudah terhapus. Show databases, koma, tar. Nah, PTIKC nm sudah terhapus dari database. Oke, mungkin sekian yang dapat saya lakukan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan yang saya lakukan tadi, banyak error. Tapi untung bisa diperbaiki errornya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.